Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini saya akan membahas tentang stres ya, yang mengakibatkan atau bisa memberikan efek samping berupa kenaikan berat badan atau membuat Anda jadi gemuk. Jadi orang yang gampang sering stres begitu, cenderung berat badan mereka mengalami kelebihan berat badan bahkan sampai obesitas. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi akan kita bahas di video ini. Jadi normalnya mungkin Anda berpikir bahwasanya orang stres itu akan nggak doyan makan, terus kemudian istirahatnya kurang sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh sehingga harusnya orang tersebut kurus dan sebagainya. Namun ya, kebanyakan mayoritas orang justru ketika mereka stres mereka akan gemuk. Nah, kita akan mengupas tentang fenomena ini. Yang pertama yang terjadi ketika seseorang stres itu adalah justru mereka mungkin tidak merasakan nikmatnya makanan dan sebagainya, tapi yang pasti mereka tanpa disadari atau tidak cenderung akan banyak makan. Nah, jadi seseorang yang stres itu atau mengalami tekanan dalam pikiran mereka akan cenderung makan ya tanpa disadari, mungkin rasanya nggak enak tapi sering gitu ya, ngemil dan sebagainya, lari ke makanan-makanan atau ya mencoba melampiaskan beban pikiran dia dengan menikmati makanan berupa snack, camilan atau makanan berat dan sebagainya, hangout, pergi ke restoran yang terkenal enak dan sebagainya yang sudah lama tidak dikunjungi, makan pesta barbecue atau apalah gitu. Dan ini terjadi memang dari dulu ya, tanpa disadari itu tertanam di dalam bawah sadar kita. Kita dari kecil kalau kita nangis, kita sedih, dikasih permen, dikasih coklat, dikasih ice cream, diberikan susu, kasih makanan supaya kita diem. Dan itu berlangsung terus menerus ya, tertanam dalam pikiran kita, tercipta habit bahwasanya kalau kita sedih, kalau kita stres, kalau kita sedang ada kondisi di mana beban pikiran kita sedang terganggu, maka kita akan lari ke makanan. Terus kemudian yang kedua, stres itu mengganggu metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh di sini ya berkaitan dengan sistem kerja otomatis dari tubuh kita begitu ya, bagaimana dia bisa mengurai makanan, manfaatkan makanan dalam bentuk apapun lah yang kita konsumsi ini, terus kemudian mengkonversinya dalam bentuk energi. Nah, terjadi permasalahan dalam hal tersebut ketika seseorang cenderung stres. Faktor hormonal juga sangat berpengaruh. Biasanya orang yang stres itu cenderung aliran darahnya ada masalah, entah itu cenderung naik ataukah turun ya, dari tekanan darah dan sebagainya. Sistem denyut jantung mereka, kinerja dari otak itu begitu diforsir untuk beban pikiran yang sedang mereka hadapi. Akhirnya ya salah satu yang bisa terjadi adalah kegemukan, apalagi kalau intens gitu. Entah apapun penyebab stresnya, dari faktor keluarga mungkin ya, tentang persoalan hidup sosial mereka atau faktor pekerjaan, dan apapun lah penyebabnya bisa menimbulkan atau menjadikan seseorang bermasalah dalam hal metabolisme tubuh mereka. Sistem pencernaannya terganggu ya, biasanya ada yang asam lambung dan sebagainya, dan akhirnya memicu untuk terjadi permasalahan sistem ekskresi atau pembuangan kotoran dari dalam tubuh ya, sampah sisa-sisa makanan yang harusnya kita keluarkan BAB ya dalam buang air besar itu jadi terganggu dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu salah satu faktor juga kenapa seseorang yang stres itu cenderung gemuk. Terus kemudian yang ketiga, stres itu sering menciptakan kondisi insomnia. Nah, ketika seseorang nggak bisa tidur ya, stres, terus kemudian berpikiran tentang apa yang sedang dihadapi, mencari problem solving yang sebetulnya tidak kunjung ditemukan begitu ya, pokok permasalahan yang sedang mereka hadapi itu sangat sulit. Nah, akhirnya membuat pola tidur itu terganggu ya,
Jadi biasanya kalau malam nggak bisa tidur itu cari sesuatu yang bisa dan merasa lapar gitu ya, mencari makanan-makanan ringan yang ada di kulkas dan sebagainya. Dan tidak hanya di situ saja, biasanya ketika keesokan paginya bekerja, beraktivitas, kuliah, belajar dan sebagainya, karena malamnya insomnia ya akibat dari stres itu, mereka mencari kopi, mereka mencari cappuccino, susu atau camilan, permen kopi dan sebagainya, espresso, dan ditambahkan gula yang otomatis akan kalorinya juga tinggi, atau minum hot chocolate dan sebagainya, banyak lah. Jadi orang yang insomnia terus kemudian siangnya mereka ngantuk, mereka akan mencari cara gimana supaya rasa kantuk itu hilang. Nah, salah satu cara yang biasa dipakai itu adalah mencari minuman-minuman manis yang bagi mereka menyegarkan, yang refreshing, yang menghilangkan rasa kantuk dan sebagainya, semacam seperti itu. Terus kemudian ya yang keempat ya, stres ini bisa mengakibatkan kegemukan karena ketika seseorang itu ya sedang dalam kondisi stres, tubuh kita itu lebih bersifat asam atau istilahnya acid. Nah, asam ini ya sama halnya dengan lemak ya. Lemak itu merupakan bentuk asam juga, sifatnya asam. Jadi secara tubuh itu ya kan jika Anda mungkin pernah membaca tentang kondisi asam dan basa. Nah, ketika seseorang stres itu tubuh cenderung asam dan mengikat radikal-radikal bebas, dan salah satunya juga lemak ya. Lemak dalam makanan yang kita konsumsi ya itu sangat diikat oleh kondisi asam ini, dan dia cenderung akan bertahan dalam tubuh, dan ketika dia menumpuk terus-menerus makin banyak, tentu saja akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak yang awalnya mungkin tinggi di katakanlah lipid ya, atau lemaknya itu di darah begitu ya, ikut melalui sistem peredaran darah, tapi karena diikat oleh zat-zat asam yang banyak sekali bermunculan berkaitan, dan hormon-hormon juga ya, adrenalin dan sebagainya yang berkaitan dengan stres begitu, hormon-hormon stres begitu, kortisol ya, itu hormon stres yang membuat tubuh kita itu biasanya selain gampang sakit ya, mudah terserang virus, bakteri dan sebagainya, antioksidan dalam tubuh kita secara alamiah yang biasanya diproduksi, sistem imun itu terganggu. Nah, salah satunya juga bisa mengikat lemak ya. Jadi tubuh kita bersifat asam dan mengikat lemak seperti itu ya. Dan lemak ini kalau sering atau banyak ya, jumlahnya masif dalam tubuh kita, akan disimpan dalam bentuk cadangan energi yang berupa lemak dalam tubuh ya. Dan biasanya lemak ini, terutama kalau yang berkaitan dengan asam ini, di bagian perut seperti itu ya. Jadi lemak di perut itu yang menutupi abs itu juga banyak sekali. Perut buncit itu didominasi oleh mereka-mereka yang katakanlah sering mengalami gejala stres dalam diri mereka ya. Terus kemudian yang terakhir ya, stres ini menimbulkan kebiasaan buruk atau bad habit. Nah, orang stres ya banyak yang lari ke merokok misalnya, atau nongkrong, atau minum minuman beralkohol, pergi ke tempat-tempat hiburan, kafe dan sebagainya, yang biasanya justru mereka datangnya itu setelah larut malam, di jam dimana harusnya istirahat. Mungkin juga karena faktor insomnia ini ya, ngajakin temen, traktir mereka untuk ya karaoke dan sebagainya karena stres, dan itu pasti semakin menambah jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Minuman-minuman beralkohol, minuman-minuman bersoda, bahkan mungkin alcohol free tapi mereka tetap minum soda, atau biasanya itu ada french fries-nya, ada kentang gorengnya, ada makanan-makanan kecil yang disajikan di sela-sela mereka nongkrong dan sebagainya. Biasanya makannya nggak berat ya, bukan makanan yang kafe-kafe kan biasanya berupa snack gitu ya, tapi ya akan semakin justru lebih banyak karena digoreng dan tidak terasa gitu. Kadang beberapa menu gorengan, camilan, kentang, kacang dan sebagainya seperti itu, dan terus gitu ya sambil ya ngobrol, sambil ya membicarakan tentang permasalahan atau apapun lah, tapi yang pasti akan menimbulkan bad habit yang
nanti bad habit ini akan semakin menciptakan kondisi kegemukan seperti itu ya. Jadi ini kenapa stres itu sangat erat kaitannya dengan kegemukan. Orang yang gampang stres itu cenderung bahkan obesitas seperti itu. Salah satunya dari 5 hal ini. Mungkin ada hal-hal lain yang juga diciptakan oleh stres yang berkaitan dengan kegemukan dan belum tercantum di sini, tapi tidak masalah. Yang pasti erat kaitannya dengan stres ya, dengan hormonal, dengan metabolisme tubuh, dengan insomnia ya, kadar asam yang dalam tubuh yang cenderung banyak dan sebagainya, lebih suka minum minuman manis dibanding minum air putih ya, supaya nggak ngantuk, supaya tetap fresh misalnya, atau supaya inspirasi atau apalah gitu. Banyak orang yang membuat alasan-alasan yang berkaitan dengan stres ini sehingga mengubah kehidupan mereka menjadi tidak sehat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa like, comment, and share. Terus subscribe juga YouTube channel ini. Tekan tombol loncengnya dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Ada Spotify, Facebook, dan Instagram. Silahkan di follow dan sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya.